Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Sore ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Tiara Wahyu ya. Tapi ini mungkin cuma akun ya. Akun Tiara Wahyu, dan juga mudah-mudahan teman-teman juga sedang mempertanyakan masalah ini. Pertanyaannya adalah pegangan yang bulat dengan daging yang empuk sama pegangan bulat yang dagingnya banyu glenyer itu gimana kinerjanya Pak D? Sebenarnya saya yang satu kayak nggak tahu ya. Maksudnya saya nggak ngerti pegangan yang bulat banyu atau glenyer itu gimana, saya kurang paham yang dimaksudkan di sini. Atau mungkin merpati yang kalau dipegang itu kayak apa ya, empuk sekali gitu ya, atau dia kayak berubah-ubah pegangannya ya. Mungkin begitu ya, Mas Ayam punya akun Tiara Wahyu. Kalau memang begitu, memang saya pernah megang yang begitu, bahkan miara, bahkan saya coba, saya mainkan, ternyata ya sama saja. Nanti akan saya jelaskan ke belakangnya. Tapi saya akan berusaha menjawab yang pegangan bulat, dagingannya empuk. Kalau dulu saya diajarin sama om saya sama sahabat kakek saya, itu kalau pegangan yang warna-warna tertentu itu harus begini patokannya gitu loh. Kalau untuk yang pegangan bulat dagingnya empuk itu biasanya untuk warna-warna gelap, Mas Tiara Wahyu. Nah, kita panggil saja Mas Tiara Wahyu gitu ya, atau Mas Wahyu atau gimana ya. Biasanya itu pegangan burung-burung bulat empuk itu warna-warna gelap seperti hitam, tritis yang tritis batu itu ya, itu biasanya empuk. Nah, itu empuknya pegangan itu bukan karena dagingnya atau ototnya kurang bagus, tapi karena biasanya bulunya tebal. Padahal kalau kita pegang badannya, bagian ototnya juga sebenarnya dia juga kenyal, tapi karena tertutup dengan bulu yang tebal, maka kesannya dia empuk. Jadi kayaknya wah dagingannya empuk ini, padahal sebenarnya sama saja. Artinya kalau otot itu sudah jadi juga kenyal, walaupun nanti ketebalan otot masing-masing burung itu berbeda-beda, tapi yang jelas otot kalau bagus dia akan kenyal dan dia akan mendukung tenaga. Nah, di sini fungsi dari pinggang saat kita memegang, tempat kita memegang, yang artinya kita jadikan sebuah peristilahan itu pegangannya. Yang bulat itu besar, biasanya itu di situ sebagai pertanda apakah burung itu tenaganya bagus atau kurang. Karena di situ itu ya pusat tenaga menurut saya, tenaga yang dia keluarkan itu didukung dari situ. Kalau dia tipis atau dia kecil, kemudian apalagi gepeng, itu tenaganya enggak sebanyak yang pegangannya bulat, baik yang besar atau maupun yang sedang. Jadi di situ pusat tenaganya. Ketika di situ ototnya bagus, penuh di tangan, dia terasa tebal. Nah, disitulah tenaganya itu nanti saat dia untuk terbang dan turun itu akan keluar seperti di sini ya. Apa namanya ini, kalau dia ininya besar dia kuat,
Kemudian kalau ototnya itu dia hidup lentur, maka dia akan fleksibel, akan mudah untuk turun, ataupun dia mudah mengambil posisi ya, dari segala arah dia gampang ambil posisi untuk turun. Makanya ketika pegangan terasa empuk itu, selain tenaganya bagus karena ototnya memang sebenarnya bagus, dengan memegang dia penuh itu berarti ototnya bagus. Kemudian didukung dengan dengan bulu yang bagus juga, yang tebal. Ini terutama untuk burung-burung warna gelap, karena pegangannya seakan-akan dagingnya itu empuk walaupun sebenarnya tidak. Wah, itu lebih mantap lagi. Artinya dengan dukungan tenaga yang memang banyak atau besar ataupun bagus, kemudian bulunya juga tebal, maka kemampuannya untuk terbang saat dia berputar ataupun saat dia manuver tentu saja lebih bagus. Dengan dagingan yang kenyal atau empuk ini, kalau untuk burung warna-warna gelap, itu jelas gampang sekali dia ya untuk turun. Dan kekuatannya seolah-olah tidak habis, dia akan terus konstan ya waktu turun. Disitulah yang menjadi pertanda bahwa burung ini tenaganya bagus, banyak, besar atau gimana ya. Yang penting itu memenuhi syarat untuk burung player atau burung burung racing gitu ya, karena kondisi badan yang bagus. Begitu ya untuk dagingan yang empuk itu, walaupun sebenarnya kalau diraba secara langsung di badan itu dia kenyal, tapi karena tertutup oleh ketebalan bulunya, jadi dia otomatis tetap bagus. Dia ketika terbang, lihat kelepean, dia mengambil posisi untuk turunnya itu enak. Enggak seperti yang dagingannya keras sekali atau tulang semua di pegangan itu. Wah, itu nanti dia ngambil posisi untuk nukiknya saat dia terbang, dia agak kesulitan. Makanya untuk burung-burung yang kaku, pegangannya kaku, kesannya kita memegang rangka saja, itu biasanya dia atau keras ya, dagingannya keras sekali, tidak kenyal, itu biasanya saat ketinggian yang nitik itu dia mau turun itu agak kesulitan. Jadi dia biasanya cuma kayak minta semakin menurun gitu ya. Atau kalau gandeng kempel kemudian di tengah, sudah sampai ke tengah, dia biasanya akan berputar cari haluan baru turun. Beda dengan yang dagingnya empuk itu. Itu akan gampang ngambil posisinya untuk turun. Kemudian untuk yang pegangan bulat glenyer ya, itu mungkin ya, ini menurut angan-angan saya, menurut gambaran saya sendiri berdasarkan pertanyaan dari saudara Tri Wahyu ini, Tiara Wahyu. Itu yang kalau dipegang dia berubah-ubah ya pegangannya ya. Tunggu saya tangkapkan dulu burungnya. Nah, burung ini teman-teman ya, dulu waktu saya beli, untuk pegangannya itu kayak banyu gitu ya. Maksudnya mungkin ini benar ya, dia berubah-ubah pegangannya. Ini kadang dia jadi gepeng, kadang ini mekongkong ininya ya, kadang ini mekongkong, kadang dia rapat, kadang dia di sininya kadang gepeng begini ya. Dulu ini saya kira merpati betina ini dulu, maka saya klepek-klepekkan, terus penjualnya bilang jangan diklepek, itu jantan. Karena waktu itu dia diem aja, terus ini mukanya dulu kayak betina dulu ini, tapi setelah dia sudah mulai rampas, karena belinya saya dulu piye ini ya, rampas, kemudian sudah mulai terbang,
ketika badannya terbentuk juga akhirnya bulat, kenyal ya, nggak seperti waktu saya pertama kali beli. Dulu pertama kali beli ini berubah-ubah ya, kayak gimana ini kok pegangannya kayak gini sih. Dia kadang di sini gepeng kayak gini, kadang ininya mekongkong begini, dia kayak empuk gimana ya, pokoknya berubah-ubah. Kemudian untuk badannya itu kadang bunyi kletek-kletek gitu ya. Jadi gimana ya, saya kok sampai gimana ini burung ini, padahal udah terlanjur saya beli, tapi ya sudah. Akhirnya saya coba, setelah dia mulai birahi, saya jodohkan, kemudian giring, saya mainkan. Dulu ini mencok-mencok ya pertama kali. Mencok di tanah, di sawah, di jalanan, di itu apa bahasa Indonesianya, di jembatan. Nah, serta sudah badannya terbentuk, akhirnya juga kenyal ya, Mas Tiara Wahyu dan juga teman-teman. Mungkin yang dimaksud Mas Tiara Wahyu lain, tapi yang gimana gitu loh, saya nggak maksud ya, nggak paham yang dimaksud dari Mas Tiara Wahyu. Tapi yang coba saya gambarkan, merpati yang kalau dipegang itu berubah-ubah pegangannya. Dia memang empuknya empuk sekali gitu dulu waktu pertama kali saya beli. Jadi kesannya ini pegangannya berubah-ubah. Kadang ini bekongkong, kadang ini gepeng, kadang gimana ya. Nah ini kadang-kadang kayak gini pegangannya, nggak bulat, kan mekongkong. Tapi kadang-kadang saat dia habis terbang ataupun saat dia mungkin fit ya, itu dia damis bulat gitu, rapat bulat. Tapi kadang-kadang inilah, burung ini kadang pegangannya berubah-ubah menurut saya ya. Mungkin kalau untuk yang lain itu biasa semua, ketika pegangannya begini rapat ya dipegang ya begini. Tapi kalau untuk yang ini kadang-kadang berubah-ubah. Kalau dia lagi fit, lagi giring itu pegangannya damis rapi sekali. Tapi kalau dia pas enggak ya kadang-kadang berubah. Itu ya Mas Tiara Wahyu, mungkin ini salah pemahaman, tapi mudah-mudahan bisa juga memberi gambaran untuk Mas Tiara Wahyu dan juga teman-teman sekalian kalau ketemu sama burung-burung tersebut ya, yang empuk ataupun yang gelenyir atau banyu. Untuk kinerjanya itu sama, karena dia nanti ketika ototnya sudah terbentuk itu nanti juga bagus, artinya dia gampang ngambil posisi untuk turun. Jadi istilahnya nggak ada muternya atau nggak ada ngayat itu minta gini gitu ya, itu tetap ada. Walaupun ada jenis burung yang ketika terbang begini dapat kelepean langsung cetit gitu, nggak ada. Tapi kalau ini agak minta juga. Untuk yang ini agak minta. Kemudian itu nanti tergantung sama paruhnya juga. Kemudian kalau untuk burung rumahan itu mapannya di rumah juga. Mungkin untuk burung kolongan juga dia ketika sudah mapan dengan betinanya juga mungkin gampang sekali diklepek ya, ketika dia terbang begitu di atas kolong diklepek langsung cet gitu, nggak sampai misalnya miring dulu, tapi langsung kayak tiba-tiba gitu cek gitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya Mas Tiara Wahyu dan juga teman-teman sekalian, dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.